Oke, welcome back to my channel. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Susriati dalam mata kuliah analisis biaya. Kali ini di pertemuan ke-10 materi kita adalah tentang ABC, Activity Based Cost, dan ABM, Activity Based Management. Dan materi ini diambil dari buku Cost Accounting karya William K. Carter edisi 14 dan ditambahkan dari berbagai referensi yang ada. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah untuk menjelaskan pengertian perhitungan biaya berbasis aktivitas atau activity based costing atau biasa disingkat dengan ABC atau ABC, dan manajemen berbasis aktivitas atau activity based management atau ABM atau ABM, dan membedakannya dengan analisis biaya tradisional. Yang dimaksud dengan biaya tradisional di sini adalah yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu job order dan proses costing. Kemudian yang kedua, menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadikan sistem ABC ini dapat memberikan hasil yang lebih kredibel dibandingkan dengan sistem perhitungan harga pokok tradisional. Kemudian yang ketiga, menjelaskan perbedaan level biaya dan level pemicu biaya atau kita sebut dengan drivers, yaitu dalam sistem ABC. Kemudian yang keempat, menghitung harga pokok produk menggunakan sistem ABC dan mencocokkannya dengan sistem tradisional. Dan yang kelima, menjelaskan pentingnya strategi sistem ABC dalam penentuan harga atau pricing dan dalam pengambilan keputusan jalur produk atau disebut juga dengan line product. Yang keenam, menjelaskan bagaimana sistem ABM dapat memberikan perbaikan bagi organisasi. Cukup banyak, tapi kita akan membahas secara sekilas, khususnya mengenai ABM, sekilas saja, karena materi tentang ABM ini memang sangat kompleks. Baik, yang pertama adalah apakah pengertian dari ABC atau ABC atau Activity Based Costing. ABC adalah suatu sistem perhitungan harga pokok atau costing, di mana kumpulan biaya overhead atau overhead cost pools dialokasikan menggunakan suatu basis yang terdiri dari satu atau lebih faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan volume. Kalau Anda perhatikan dari pengertian ABC di sini, maka fokusnya adalah pada biaya overhead. Ingat kembali bahwa ada 3 jenis biaya produksi atau production cost, yaitu biaya bahan baku langsung, direct material, kemudian biaya upah buruh atau upah pekerja langsung, itu direct labor, dan yang ketiga adalah factory overhead atau kadang disingkat dengan overhead saja. Nah, ABC itu akan lebih fokus di overhead, bagaimana mengalokasikan overhead ke dalam produk-produk. Dan fokusnya juga menggunakan satu basis di mana basis tersebut tidak berhubungan dengan volume. Yang dimaksud dengan volume di sini adalah, kalau Anda ingat di job order dan proses costing, yaitu misalkan menggunakan satuan jam kerja mesin, satuan jam kerja buruh atau pekerja, itu yang disebut dengan volume. Nah, di sini menggunakan satu atau lebih dari faktor yang tidak berhubungan dengan jam kerja mesin, jam kerja buruh, atau volume-volume lainnya. Apa contoh volume lainnya? Adalah unit produksi misalkan. Adapun keunggulan sistem ABC tentu saja dibandingkan dengan sistem yang lain yang biasa disebut dengan sistem tradisional. Jadi berbeda dengan sistem tradisional, job order dan proses costing yang hanya mampu menelusuri biaya pada bahan baku langsung dan biaya upah langsung saja. Maka sistem ABC ini meyakini bahwa pada kenyataannya masih banyak biaya yang dapat ditelusuri. Tidak ke unit output, melainkan ke aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan output. Dan karena di sini pendekatannya ke A itu kan activity begitu ya. Jadi pendekatannya ke aktivitas. Jadi ingat kembali bahwa di job order dan proses costing memang kita tahu bahwa yang bisa langsung ditelusuri biayanya adalah biaya bahan baku langsung, yaitu dengan mencek berapa banyak bahan baku yang digunakan ke dalam proses produksi. Demikian pula dengan biaya upah pekerja atau biaya upah buruh langsung juga bisa dicek langsung dengan melihat berapa banyak buruh yang bekerja di dalam proses produksi dan kemudian berapa upah yang harus dibayarkan. Tidak demikian dengan overhead. Di overhead itu kalau di job order dan proses costing itu di sini disebut dengan sistem tradisional, mereka menggunakan, kalau saya ingat, itu predetermined rate. Jadi dia menggunakan satu pendekatan
tarif tertentu yang dihitung menggunakan volume. Jadi kalau Anda ingat di free return rate di sana, berapa persen dari sekian buruh, sekian persen dari jam kerja mesin dan sebagainya seperti itu. Nah, berbeda dengan ABC dia menggunakan pendekatan aktivitas. Seperti apa? Mari kita bahas lebih lanjut. Secara umum, kalau dilihat dari kerangka dasarnya, sistem ABC ini dibandingkan dengan sistem tradisional seperti ini. Ini yang tradisional, yang kita pelajari di job order dan proses costing yang ini. Ini penetapan harga pokoknya adalah dari biaya, apapun biaya itu, termasuk yang sudah kita bahas, biaya bahan baku, biaya upah buruh, biaya overhead, begitu, production cost seperti itu langsung dialokasikan ke produk. Disebut dengan the consumption oleh produk. Di mana pengalokasiannya, biaya dialokasikan pada produk berdasarkan hubungan yang diasumsikan atau cara yang paling mudah, misalnya jam kerja langsung, jam kerja buruh maupun jam kerja mesin. Jadi pengalokasian biaya overhead di sini khususnya ya, karena kita sedang bicara overhead saja, biaya bahan baku dan upah pekerja antara sistem tradisional dan ABC itu tidak berbeda, karena memang sama-sama meyakini bahwa direct material dan direct labor itu biar langsung bisa ditelusuri. Sementara overhead menjadi perdebatan di antara dua sistem ini. Jadi pada sekali lagi saya ulangi, pada sistem tradisional biaya overhead tadi dialokasikan berdasarkan volume. Di sini contohnya adalah jam kerja langsung. Dan ini juga menggunakan asumsi, diasumsikan langsung diasumsikan kepada produk menggunakan predetermined rate. Berbeda dengan ABC atau ABC. Di ABC pendekatan harga pokok dengan harga ABC itu dari biaya tidak langsung ke produk, tetapi melalui satu item atau satu variabel yang disebut dengan aktivitas atau kegiatan. Jadi ABC memiliki konsep di mana biaya yang ada di overhead yang ada di perusahaan itu dikonsumsi oleh kegiatan terlebih dahulu, baru nanti dari kegiatan ini akan dikonsumsi ke dalam produk atau dikonsumsi oleh produk. Di mana dari biaya ke konsumsi kegiatan ini menggunakan istilah pemicu atau adanya pemacu drivers sumber daya. Jadi dari biaya kegiatan pemicu sumber daya yaitu biaya yang dibebankan pada kegiatan atas dasar usaha yang dikeluarkan. Jadi kegiatan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu dia menyerap biaya seperti itu. Nah, dari kegiatan ini baru kemudian masuk ke produk. Biaya kegiatan dibebankan pada produk atas dasar pola konsumsi yang sifatnya khusus. Jadi seperti apa nanti kita lihat. Jadi dengan kata lain dengan konsep ABC ini adalah bahwa ada yang disebut dengan kegiatan, di mana kegiatan ini menyerap biaya, sehingga nanti akan mengenal istilah biaya kegiatan atau activity cost begitu. Jadi activity cost inilah baru kemudian ke produk. Ini yang membuat perbedaan ABC dengan tradisional. Dari tradisional biaya ke produk langsung, dari ABC biaya ke kegiatan dulu baru ke produk. Jadi fokusnya ada di tengah ini. Seperti apa? Mari kita lihat. Sebelum kita masuk ke lebih jauh, dalam ABC dikenal istilah drivers, driver biaya dan level cost gitu ya. Pada sistem ABC dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya disebut dengan drivers ini dia yang tadi disebut dengan pemicu atau pemacu. Ada dua jenis drivers, yaitu pemicu sumber daya atau disebut dengan resource drivers dan pemicu aktivitas atau activity. Yang ini dia tadi yang disebut dengan resources drivers dari biaya kegiatan ini. Dari kegiatan ke produk itu disebut dengan activity drivers. Jadi yang pertama adalah resource drivers adalah dasar pengalokasian biaya sumber daya ke dalam berbagai aktivitas berbeda yang menggunakan sumber daya tersebut. Yang ini Anda bisa lihat di gambar ini, sangat jelas ya. Contohnya adalah satuan meter persegi atau luas ruangan dan jumlah karyawan. Kemudian yang kedua adalah activity drivers, adalah dasar pengalokasian biaya aktivitas ke dalam produk, pelanggan, atau objek biaya akhir lainnya. Di mana activity drivers ini digunakan oleh sistem ABC tidak hanya sebatas pengukur volume. Jadi di ABC bisa juga mengukur kegiatan yang memang berbasis volume.
Sehingga kalau Anda lihat gambar kembali, jadi kondisinya seperti ini. Dari biaya diseret oleh kegiatan melalui suatu pemicu disebut dengan resource drivers. Kemudian dari kegiatan baru dialokasikan ke produk atau biasa disebut dikenal dengan di chapter pertama kita sebut dengan cost object. Cost object itu tidak hanya produk, bisa juga pelanggan dan yang lainnya. Dan dari kegiatan ke produk ini ada pemicu lagi disebut dengan activity drivers. Seperti itu. Nah, di khusus resource driver dan activity drivers. Kemudian ada yang disebut dengan tingkatan aktivitas atau activity level. Nah, jadi aktivitas ini ada tingkatannya. Jadi kalau Anda lihat kegiatan ini, gambar ini, kegiatan ini adalah dia punya tingkatan. Ada 4 tingkatan dalam aktivitas. Tingkatan yang pertama adalah tingkat unit, kemudian tingkatan batch, kemudian tingkatan ketiga adalah produk, dan tingkat 4 ya adalah plant atau pabrik. Nah, sistem ABC menetapkan sekumpulan tingkat atau level yang berbeda dalam satu lingkungan produksi. Jadi dalam aktivitas produksi, satu aktivitas produksi biasanya ada 4 level. Jadi kegiatannya akan dibagi menjadi 4 level seperti ini. Ada 4 tingkat atau level yang biasa digunakan, yaitu tingkat unit, ini yang paling bawah. Kemudian naik ke tingkat berikutnya adalah batch, kemudian naik lagi ke tingkat produk, dan naik lagi ke tingkat plan. Karena memang tingkat ya memang seperti naik tangga, semakin ke atas berarti semakin tinggi, seperti itu. Di mana tiap tingkat ini terdiri dari aktivitas, biaya, dan pemicu. Yang pertama adalah tingkat unit. Mari kita bahas yang pertama, tingkat yang unik yang ini. Atau disebut juga dengan unit level. Biaya tingkat ini adalah biaya-biaya yang meningkat tanpa bisa dielakkan pada saat satu unit produk dihasilkan. Nah, jadi sebut unit level seperti itu. Unit level itu bicaranya satu unit produk yang dihasilkan. Jadi anggaplah naik tangga, jadi pakai yang paling bawah itu adalah unit level. Jadi hanya ada satu unit. Jadi biaya tingkat unit atau unit level cost bahasa Inggrisnya adalah satu unit produk. Nah, seperti itu. Nah, biaya ini adalah biaya yang secara akurat dapat dihitung secara proporsional terhadap volume. Jadi untuk yang level ini sebenarnya dia lebih mudah untuk ditelusuri karena secara proporsional dia terlibat terkait dengan volume. Contohnya misalkan biaya listrik. Yaitu apabila mesin bertenaga listrik, mesin menggunakan tenaga listrik, maksudnya seperti itu, digunakan untuk menghasilkan satu unit produk. Anda misalkan menyalakan kipas angin. Jadi mesin kipas angin itu diam, tidak Anda aktifkan, maka tidak ada listrik yang digunakan. Jadi ketika Anda nyalakan, tombol on-nya Anda tekan, kemudian kipas anginnya itu bergerak, jadi muncul biaya listrik. Itulah yang disebut dengan unit level cost. Kemudian biaya pemanas. Juga demikian, apabila terhadap setiap unit produk dilakukan proses pemanasan. Jadi kalau Anda pemanasan, baru muncul unit levelnya. Kalau tidak ada pemanasan, berarti tidak ada biaya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah biaya upah pemeriksaan, yaitu apabila setiap unit produk membutuhkan kegiatan pemeriksaan. Bagaimana kalau tidak membutuhkan pemeriksa? Berarti tidak ada biaya pemeriksaan karena tidak ada petugas yang melakukan kegiatan pemeriksaan. Ini adalah level yang paling rendah, yaitu unit level yang terkait dengan biaya. Biaya-biaya ini sejatinya adalah biaya variabel. Jadi kalau Anda perhatikan tadi, sebenarnya dia masuk ke dalam biaya variabel. Kenapa? Karena dia tadi kalau Anda menyalakan tadi contohnya kipas angin, ketika Anda on kan jadi dia nyala. Kipas anginnya ada 2, berarti ada 2 menyerap daya listrik sesuai dengan wattnya. Berapa watt dari kipas angin tadi, kalau misalkan ada 2 ya akan bertambah listriknya 3 bertambah, 5 bertambah, 10 tambah, seperti itu. Artinya biaya ini sebenarnya adalah biaya variabel dan secara teori dapat diperlakukan sebagai biaya langsung atau direct cost. Namun biasanya biaya ini diperhitungkan sebagai biaya tidak langsung atau indirect cost. Kenapa? Karena yang sedang kita bahas adalah biaya overhead. Ingat bahwa biaya overhead adalah kumpulan dari biaya-biaya tidak langsung. Jadi karena kita sedang fokus di biaya overhead, maka sebenarnya biaya tadi unit level ini lebih cenderung bersifat direct cost.
Tapi karena kita sudah sepakat bahwa dalam penghitungan harga pokok direct cost itu hanya ada dua, yaitu direct material dan direct labor, maka konteks yang kita bahas sekarang adalah indirect cost. Kemudian ada yang bertanya, Bu, sekarang kita bicara tentang direct departmental cost. Itu beda lagi. Itu yang langsung ke departemen. Nah, non indirect departemental itu bukan direct cost yang dimasukkan di sini. Catatan secara teknis, biaya bahan baku langsung dan biaya upah langsung memenuhi definisi tingkat unit ini. Atau dengan kata lain sebenarnya, biaya bahan baku langsung dan biaya upah langsung, direct material, dan direct labor ini memenuhi definisi dari unit level atau tingkat unit. Kita masuk ke tingkat level, unit level yang pemicu. Jadi apa saja pemicunya? Pemicu tingkat unit adalah aktivitas yang bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi. Nah, artinya terkait dengan unit yang akan dihasilkan. Kira-kira aktivitas apa yang akan memicu unit tadi bergerak atau untuk produk itu biaya produksi. Contohnya tadi, kalau kembali ke kipas angin. Kipas angin itu kalau tidak Anda menekan, kalau Anda tidak menekan tombolnya, maka tidak akan terpicu listrik kipas angin tadi untuk bergerak. Oleh karenanya, sebenarnya ABC melihatnya bahwa ada seseorang yang menekan tombol karena tentu saja dia menekan tombol karena dia membutuhkan. Jadi fungsinya dibutuhkan di sana, maka ketika Anda menekan tombol tadi, itulah yang disebut dengan pemicu. Aktivitas itu pemicu dan tingkat unit. Seluruh pemicu tingkat unit bersifat proporsional terhadap volume unit. Ini ketentuannya. Jadi seluruh pemicu tingkat unit ini selalu terhadap tingkat unit. Ini adalah satu-satunya pengalokasian berbasis volume yang digunakan oleh sistem ABC. Jadi dari 4 level nanti, jadi Anda ingat ada level yang pertama ada unit, yang kedua ada batch, yang ketiga adalah produk, kemudian atau produk, kemudian yang keempat adalah plant atau pabrik. Dari keempat level tadi, level unit inilah yang satu-satunya merupakan satu sistem pengalokasian yang berbasis volume yang digunakan oleh ABC. Contohnya misalkan jam kerja buruh langsung, biaya upah buruh langsung, jam mesin, berat bahan baku, kemudian biaya bahan baku langsung, total prime cost. Masih ingat prime cost ya? Kemudian total biaya langsung dan unit yang dihasilkan. Jadi kalau diperhatikan baik-baik, memang contoh-contoh yang ada di sini itu benar-benar terkait dengan volume output. Contohnya jam kerja buruh langsung, ini terkait dengan output. Di sini sebenarnya bicara tadi direct material, bukan? Kemudian direct labor. Kemudian biaya upah buruh langsung. Nah, ini terkait dengan direct labor. Kemudian jam mesin. Tadi, kalau kipas angin itu bergerak, maka kemudian akan menimbulkan biaya. Biaya tadi termasuk ke level unit dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian unit level kurang lebih seperti itu. Nah, kita naik ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat yang kedua yaitu tingkat batch atau batch level. Batch itu artinya sekumpulan atau sekelompok seperti itu. Kalau Anda laundry misalkan, jadi kiloan seperti itu, jadi ada paket tumpuk, jadi paketnya ditumpuk dalam keranjang, itu artinya itu yang dimaksud dengan batch seperti itu. Seperti itu gambarannya. Kalau satu-satu bajunya itu yang unit level. Pada tingkat biaya tingkat batch ini adalah biaya yang dikeluarkan akibat sejumlah batch yang dihasilkan dari satu proses produksi. Dan jadi sekarang kita berbicara di batch. Apakah di dalam pabrik juga ada tidak hanya per unit, tapi juga melaksanakan di tingkat batch? Ya, tentu saja ada aktivitas yang dilakukan secara kelompok atau sekumpulan atau setumpuk seperti itu. Ada. Contohnya misalkan begini, biaya penyiapan atau biaya pemasangan atau disebut dengan setup cost ini. Setup di sini misalkan contohnya ya, ketika pagi hari sebelum proses produksi dimulai, ada orang-orang atau mekanik teknisi yang kemudian melakukan persiapan terlebih dahulu mesin itu dicek semuanya, apakah mesinnya ada, katakanlah ada baut yang kendur atau ada yang tidak,
kemudian ada oli yang sudah encer atau tidak, itu namanya biaya penyiapan atau pemasangan. Ini dilakukan secara batch, karena mereka melakukan aktivitas itu tidak secara langsung ke unit produksi, tapi unit produksi yang dihasilkan berapa banyak pun, biaya penyiapan itu selalu sama. Karena mereka melakukan aktivitas penyiapan untuk semua aktivitas yang ada di perusahaan. Kemudian biaya penanganan bahan. Jadi ketika bahan sebelum didistribusikan misalkan ke bagian-bagian yang nanti akan menangani bahan, maka bahan ini dipersiapkan dulu. Jadi handling, disiapkan. Jadi, pun tidak melihat berapa buah bahannya, tapi sekaligus. Jadi ada orang-orang yang dipekerjakan khusus memang untuk melakukan setup. Kemudian ada yang memang khusus menangani material handling. Jadi dia berhubungan dengan unit level, tidak berhubungan dengan unit level satu persatu produk, tapi berbicaranya batch seperti itu. Perbedaan tingkatan batch dengan tingkat unit tetap akan terlihat meskipun satu batch hanya terdiri satu unit. Ini pertanyaannya. Terus bedanya apa, Bu? Antara batch dengan unit? Kalau ternyata dalam satu batch itu hanya ada satu unit saja. Nah, pertanyaan seperti itu. Apakah ini batch atau unit? Seperti itu. Nah, kalau dalam satu batch ada satu unit, tetap saja kita bedakan bahwa ini adalah level batch atau apakah ini level unit. Dari mana? Yaitu kalau seandainya ada penambahan satu atau lebih unit berikutnya atau batch dalam batch tersebut, kemudian biaya itu tidak bertambah atau kita sebut dengan biaya bersifat tetap, maka level itu disebut dengan level batch, yaitu yang biru ya. Biaya tingkat batch bersifat tetap ketika ditambahkan satu atau beberapa unit ke dalam batch tersebut. Jadi kalau sebelumnya satu batch itu satu unit, biaya 100 misalkan, 100 rupiah misalnya, kemudian unit tadi ditambah unit, ditambah 3 unit atau 10 unit dan sebagainya, tapi biayanya tetap 100, maka kegiatan tahu bahwa kegiatan ini adalah di level batch. Berbeda dengan unit. Kemudian ada pemicu di tingkat batch level. Pemicu batch level adalah aktivitas yang bervariasi sesuai jumlah batch produksi. Ya, kita berbicara tentang pemicu. Apa saja pemicu dari biaya batch level ini? Pemicu dari batch level tadi setups. Aktivitas yang melakukan setup atau persiapan itu pemicunya. Kemudian mirip seperti sebelumnya yang Anda bayangkan dari kipas angin. Kipas angin kalau tidak Anda tekan tombol on-nya, jadi tidak akan menyala seperti itu. Dengan catatan kipas anginnya sudah tercolok seperti itu. Namun tidak Anda tekan tombol on-nya. Kemudian lamanya persiapan atau setup hours. Berapa lama mereka melakukan persiapan? Kemudian adanya perintah untuk melakukan produksi atau production orders. Kemudian ada perintah untuk kerja atau work orders. Kemudian ada permintaan bahan baku misalnya atau material requisition. Ini adalah pemicu-pemicu yang bisa memunculkan biaya batch level seperti itu. Kemudian kita masuk ke tingkat yang berikutnya, ke tingkat yang ketiga yaitu tingkat produk atau product level atau product level seperti itu. Nah, tingkat produk adalah tingkat berikutnya setelah tingkat batch. Jadi tahap yang ketiga. Nah, biaya tingkat produk adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung berbagai jumlah produk yang dihasilkan. Nah, jadi kita bicara tidak satu unit, tapi kita bicara produk sekarang. Jadi kalau tadi di unit level satu produk saja, batch itu sekelompok atau sekelompok kerjaan atau setumpuk pekerjaan, maka produk kita bicaranya tentang produk secara keseluruhan. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh adanya produksi dan penjualan dari tambahan satu batch ataupun satu unit produk. Maksudnya pada tingkatan produk ini, biaya yang muncul itu tidak dipengaruhi oleh bertambahnya satu batch tambahan atau bertambahnya satu unit tambahan. Dia akan tetap. Jadi sama seperti antara unit dan batch tadi. Unit level hanya satu, sebenarnya biaya 10. Kemudian di batch level biayanya 100 untuk satu batch. Di situ mau isinya satu unit, dua unit, 10 unit, 100 unit, itu biaya tetap satu. Itu dianggap satu batch. Itu maksimumnya 100 seperti itu ya. Ya biayanya tetap 100. Nah, itu di batch. Produk itu misalnya Rp1.000 biayanya. Terdiri dari satu batch hingga 10 batch. Maka mau diisi satu batch, 2 batch, 3 batch, sampai 10 batch, nah biayanya tetap Rp1.000. Kecuali nanti batchnya bertambah lagi,
lain cerita. Jadi mirip seperti itu. Mirip seperti biaya fixed cost. Jadi ada batasannya seperti itu. Jadi ini yang memberikan ciri perbedaan antara biaya tingkat produk dengan biaya tingkat batch atau biaya tingkat unit. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh adanya produksi dan penjualan satu batch ataupun satu unit produk. Contohnya apa nih? Biaya tingkat produk ini, contohnya adalah biaya mendesain produk misalnya. Anda bisa bayangkan ada di sana menggambar, Anda bikin mobil atau bikin motor, dia menggambar. Oke, karena mobilnya mau dibuat seperti apa, kemudian motor itu mau dibuat seperti apa. Nah, karena ketika dia mendesain produk tadi, dia tidak biaya yang kita bayar ke desain tadi tidak akan berdampak terhadap mau berapapun motor atau mobil yang akan dihasilkan nanti. Jadi mau membuat satu mobil, mau membuat 1000 mobil, biaya yang desainnya ya cuma segitu, seperti itu. Demikian pula dengan biaya pengembangan produk. Jadi biaya ini tidak terpengaruh oleh batch, tidak terpengaruh oleh unit. Kemudian biaya membuat prototip. Jadi misalkan Anda membuat prototip, misalkan membuat prototip mesin apa namanya untuk menyemprot disinfektan misalkan. Dibikin prototipnya. Jadi ketika membuat gambar-gambar itu sama seperti desain, ketika membuat prototipnya dulu, ketika membuat biaya seperti itu, mau diproduksinya massal, mau berapa aja itu lain cerita. Jadi biaya prototipnya tetap segitu gitu, tidak dipengaruhi oleh banyak unit yang akan dibuat seperti itu. Kemudian biaya teknik produksi. Ini adalah biaya pada produk level atau tingkat produk. Pemicunya apa? Jadi pemicu tingkat produk adalah aktivitas yang bervariasi sesuai ragam jumlah produk yang dihasilkan dan dijual. Contohnya ini tadi perubahan desain. Kita bicara tentang desain. Jadi ketika ada desain yang dirubah, mobil tadi seperti itu, mobil tadi tidak memakai spoiler, kemudian dikasih spoiler, merubah desain seperti itu pemicunya. Karena begitu ditambahkan spoiler, harganya menambah seperti itu. Kemudian lamanya mendesain. Desain ini butuh waktu berapa bulan misalnya. Kemudian 1 bulannya di sana dibayar misalkan gajinya bulanan misalnya. 1 bulan digaji 5 juta misalnya. Kemudian karena bekerja mendesain selama 3 bulan ya sudah bayarlah 3 kali 5 juta itu 15 juta seperti itu. Kemudian jumlah berbagai jenis komponen mesin atau part yang dibutuhkan. Ini adalah pemicu-pemicu dari aktivitas tingkat produk atau produk level seperti itu. Tingkat produk adalah tingkat berikutnya setelah tingkat batch. Maaf. Berikutnya, beberapa tingkatan biaya. Kita masuk ke tingkat yang keempat, tingkat pabrik. Jadi level yang paling tinggi adalah tingkat yang keempat, yaitu plant level atau tingkat pabrik. Jadi setelah kita bicara tentang tingkat terakhir tentang produk yang ketiga, kita masuk ke tingkat yang keempat yang paling tinggi, yaitu tingkat pabrik atau plant level. Beberapa tingkatan biaya dan pemicu biaya dapat muncul setelah tingkat produk. Jadi setelah tingkat produk, jadi dia akan timbul tingkat-tingkatan berikutnya. Sebenarnya banyak yang timbul ya. Ada produk line level, tingkat lini produk, kemudian tingkat proses atau proses level, kemudian tingkat departemen ada departemen level, dan ada tingkat pabrik atau plant level seperti itu. Nah, yang paling banyak digunakan atau yang dipakai pada sistem ABC ini adalah tingkat pabrik atau plant level. Biaya tingkat pabrik adalah biaya yang mempertahankan kapasitas yang ada pada lokasi pabrik. Jadi kita bicaranya tentang sesuatu yang lebih besar lagi seperti itu. Contohnya apa? Biasa sewa pabrik. Biaya sewa pabrik ini Anda tidak akan perhatikan bagaimana mendesainnya, bagaimana desainnya satu, mau desainnya berapa, mau 10, nah itu akan tetap. Kemudian biaya mau batchnya 10 sampai 100 itu tidak ada hubungannya dengan biaya sewa pabrik ini. Mau unitnya mau berapa juta, mau berapa, ini tidak ada pengaruh dengan biaya sewa pabrik. Nah, seperti itu. Ini level paling tinggi. Kemudian yang kedua biaya depresiasi pabrik, pajak atas bangunan pabrik, PBB seperti itu. Kemudian ada biaya asuransi. Inilah biaya-biaya yang ada pada level yang paling tinggi. Di mana level ini tidak dipengaruhi oleh level-level di bawahnya. Berapapun jumlah level yang dihasilkan yang di bawahnya.
Biasanya luas ruangan yang digunakan untuk melakukan suatu aktivitas digunakan sebagai pemicu untuk suatu aktivitas dalam tingkat pabrik. Namun demikian, pemikiran kita diperluas terkait dengan pemicu ini sangat luas ruangan sebagai dasar pengalokasian ke dalam tiap produk atau ke tiap unit yang dihasilkan. Jadi salah satu yang banyak dipakai adalah luas ruangan. Contoh depresiasi untuk mengalokasikan biaya depresiasi yang biaya depresiasi pabrik adalah luas ruangan seperti itu. Perlu diingat bahwa tiap pabrik memiliki spesifikasi ruangan yang berbeda-beda. Nah, hal ini patut dipertimbangkan dalam menentukan pemicunya. Jadi memang cukup harus hati-hati dalam menentukan biaya maupun pemicu dari tingkat pabrik ini. Nah, sebagai contoh gambaran secara keseluruhan, ini unit level, levels and activities cost and activity drivers, level dan contoh aktivitas, kemudian termasuk levelnya, level unit, ini level batch, level product, dan level plan. Ini ada biayanya, ada activity driversnya. Jadi Anda bisa gunakan yang resume ini untuk membuat gambaran secara keseluruhan. Contoh, cutting, soldering, painting, assembling, packing, ini unit level. Kalau batch-nya scheduling, setting up, blending, kemudian moving, nah itu tingkatnya. Di level product ada designing, developing, prototyping, advertising, kemudian warehousing, itu produk. Di level plan ada heating, lighting, cooling, dan providing security, itu level plan atau pabrik. Kemudian contoh biayanya, ya, Anda ikuti saja. Ini unitnya ada cutting, soldering, dan seterusnya. Contohnya adalah portion of electricity, bagian dari biaya listrik seperti itu. And direct material dan indirect material. Satu persatu. Kemudian contoh activity driversnya adalah unit points of output yang dihasilkan. Ke direct labor hours, machine hours seperti itu. Untuk batch, biayanya ada salary of schedulers, membuat schedule gitu. Set up personal, biaya pegawai yang khusus untuk melakukan penyiapan, set up. Kemudian material handler. Kemudian number of batches untuk activity driversnya, number of batches, berapa batch ya, yang kemudian number of setup, berapa setupnya, number of material, berapa material, number of move, berapa kali bergerak seperti itu. Kemudian production order, berapa banyak order produksi. Ini adalah pemicu dari driver batch. Kemudian untuk produk di sini sudah designing, developing, dan seterusnya. Cost-nya adalah salary of designer and programmers. Kemudian advertising fees dan cost of returns kalau ada. Dan kemudian untuk drivers-nya adalah number of product, jumlah produk, kemudian design change, perubahan desain, dan design hours atau berapa jauh waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan mendesain seperti itu. Sedangkan di level plan ada heating, lighting, cooling, providing security. Biayanya adalah depreciation, insurance, taxes, and buildings. Dan kemudian drivers-nya adalah square footage occupied. Nah, ini luas ruangan yang dihuni atau yang digunakan seperti itu. Nah, saya sudah siapkan ini dalam bahasa Indonesia. Ya, silakan Anda capture atau pause untuk melihat lebih detail. Nah, ini adalah perbedaan antara sistem AIC dan traditional costing. Sekali lagi, traditional costing tadi yang sudah kita pelajari di awal, yaitu job order dan proses costing. Untuk traditional costing, saya ambil dulu yang sebelah kanan. Sistem informasi biaya didesain dengan perusahaan manufaktur sebagai modal. Jadi, Anda ingat benar ya, ketika kita membahas job order dan proses costing, pada saat itu yang kita jadikan modal adalah perusahaan manufaktur. Berbeda dengan akuntansi biaya kontemporer, ini ABC. Sistem informasi biaya didesain untuk semua jenis perusahaan, bisa manufaktur, bisa jasa, dan bisa juga dagang. Kemudian di tradisional, sistem informasi biaya berfokus pada ke satu tahap, atau proses pembuatan produk, yaitu tahap produksi. Yang digunakan adalah full costing. Jadi yang kita bahas adalah full costing. Sedangkan di ABC, sistem informasi biaya mencakup seluruh biaya atau full cost. Ini agak-agak mirip. Kemudian untuk yang di sini ada perbedaan, ada full costing dengan full itu
full cost itu ada beda. Jadi ada kemiripan dengan kanal kutip. Kemudian yang ketiga, sistem informasi biaya ditujukan untuk menghasilkan informasi biaya bagi manajemen puncak dan pihak luar perusahaan. Nah, biaya akuntansi, biaya kontemporer, sistem informasinya untuk menghasilkan informasi, biaya dan biaya informasi bagi personal dan manajer dan karyawan. Ini untuk top manajemen saja, sedangkan di ABC lebih cenderung ke internal perusahaan. Kenapa? Karena memang akuntansi sistem kontemporer atau ABC ini lebih cenderung untuk melakukan perbaikan ke dalam. Seperti itu. Kemudian keempat, sistem informasi biaya didesain untuk mengungkapkan konsumsi produk atas sumber daya. Sedangkan di akuntansi kontemporer, sistem informasi biaya menyediakan informasi berlimpah tentang penyebab timbulnya biaya, yaitu aktivitas. Jadi di sini kita bisa mengetahui, di sistem ABC bisa mengetahui mengapa biaya itu timbul, ya, dan hal ini disesuaikan dengan pemicunya adalah aktivitas. Sedangkan di tradisional yang kelima, informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang biasa digunakan untuk costing dan controlling. Costing ada harga pokok, controlling ini untuk pengendalian. Sedangkan di akuntansi biaya kontemporer, informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi biaya digunakan untuk empowering, pemberdayaan, and informing, untuk memberikan informasi seperti itu. Empower dan informing. Jadi berbeda antara tradisional dan kontemporer. Mari kita lihat contoh. Contoh langsung antara ABC dengan yang dalam asumsikan dalam angka. Dual company contohnya memproduksi dua jenis produk, yaitu common dan special. Ada produk common dan ada produk spesial. Nama produknya common dan yang kedua nama produknya spesial. Dan memutuskan untuk menggunakan sistem ABC untuk menghitung harga pokok produknya. Harga pokok produknya. Dan exhibit 14.2 ini menyajikan kurang lebih seperti ini. Sini yang dihasilkan untuk common 98.000, spesial hanya 200. Ini ribuan, sini hanya ratusan saja. Kemudian direct material cost-nya per unit adalah $10, untuk spesial itu 150. Cukup mahal karena di sini spesial. Kemudian totalnya di sini 98 kali 10, hasilnya 980, 200 kali 10, ini 30.000. Totalnya 980 ditambah 30.000 itu 1.010.000. Ini adalah direct material cost. Kemudian dari labornya, hours per unit untuk common ini jumlah unitnya, jumlah jam per unitnya adalah 1. Kemudian 1 jam per unit maksud saya. Untuk spesial 10 jam per unit. Seperti itu. Jadi ketika bekerja, satu ini membutuhkan 1 jam. Sedangkan 1 unit di spesial itu membutuhkan waktu 10 jam. Kemudian total hours-nya sini 98.000 dan di spesial itu 2.000, 10 kali 200 ya. Total hours-nya 10 per hours itu 980.000 dan 20.000. Totalnya adalah 1 juta. Di sini ada 1 juta. Kemudian setup. Setupnya ada 40 kali, ini 40 kali untuk common, 40 kali untuk spesial. Nah, seperti itu. Untuk desain chestnya, perubahan desain, di common ada 12 kali, sedangkan di spesial ada 8 kali perubahan desain maksudnya. Kemudian overhead cost berdasarkan departemen, ini overhead cost-nya berasal dari departemen production itu 1.400.000, engineering departemen 900.000, general factory 700.000. Kemudian total overhead-nya adalah jumlahkan semuanya itu 3 juta. Sehingga total manufacturing cost-nya adalah material, labor, dan overhead itu 5.010.000. Seperti itu. Kemudian informasi lainnya terkait dengan activity cost pool, terkait dengan biaya aktivitas. Yang pertama, total overhead yang totalnya 3 juta terdiri dari production 1.400 yang ini, kemudian engineeringnya 1.900, kemudian manufacturing-nya 700. Jadi totalnya kemudian dikurangi dengan less cost, dengan setup 200, desain change-nya 200.000 ya. Kemudian totalnya 400, sehingga overhead-nya ada overhead-nya 1 juta. Kemudian di engineering dari 900 ini berupa setup 300, desain change-nya 300, jadi 600, sehingga other overhead-nya 300. Ini di breakdown.
General factory juga seperti itu. Kemudian sisanya adalah 300.000. Kemudian untuk sehingga totalnya untuk overhead 3 juta tadi, kalau digunakan activity cost pool, itu dipilah satu persatu, di breakdown. Jadi 3 juta ini, 800 ini berupa setup, 600 berupa design change, dan 1.600 ini adalah other overhead. Jadi informasi ini bisa saja digunakan untuk ABC costing, tidak untuk traditional cost. Seperti itu. Informasi tambahan, biaya persiapan setup merupakan batch level cost. Nah, ini untuk membuat ABC ABC costing, Anda harus lebih tahu dulu. Jadi biaya-biaya ini ada biaya setup. Ini setup dan desain ini masuk ke level mana? Jadi ini setup ini masuk ke unit, batch, produk atau plan seperti itu. Kembali ke belakang, bisa dilihat, dan desain change masuknya kemana? Ke unit level, batch, product level atau plant level seperti itu. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa persiapan setup merupakan batch level dengan jumlah pelaksanaan setup sebagai pemicu aktivitasnya. Kemudian biaya perubahan desain change merupakan product level. Nah, Anda lihat di sini tidak ada unit level untuk overhead. Adanya batch level untuk product level. Sudah diberikan informasi bahwa desain change adalah product level dengan jumlah perubahan desain sebagai pemicu aktivitasnya. Pertama, meletakkan pengalokasian biaya overhead dan lain menggunakan jam kerja buruh langsung. Ada other overhead. Nah, other overhead ini dialokasikan menggunakan jam kerja buruh langsung atau direct labor hours. Apabila digunakan sistem tradisional, maka pengalokasian seluruh biaya overhead itu menggunakan jam kerja buruh langsung. Jadi kalau menggunakan tradisional ini tidak ada, tentu saja bad levelnya tidak, semuanya menggunakan jam kerja buruh langsung. Mari kita lihat. Ini adalah penghitungan harga pokok menggunakan traditional costing. Jadi traditional costing Anda bisa lihat hasilnya seperti ini. Ini sudah kita bahas di chapter sebelumnya. Direct materialnya common 980, special 30, totalnya 1.010.000. Direct labor common tidak ada perubahan 180.000. Kemudian special 20.000. Ini totalnya 1 juta. Lihat overhead. Overheadnya di sini yang 3 juta ini sama ini 1.710.000, 1 juta. Nah, yang 3 juta ini kita lihat 3 juta ini seperti apa pengalokasinya. Ternyata kalau kita menggunakan traditional costing, Anda tinggal hitung. Oh, ternyata untuk overheadnya $30, untuk 30 untuk yang common ya, $30 itu dikalikan 98.000 direct labor hours. Hasilnya adalah 2.140.000. Sedangkan untuk yang spesial, dia hanya jadi $30 dikali dengan 2 direct labor hours sama dengan 60.000. Jadi totalnya 3 juta. Jadi itulah pengalokasian. Ini penghitung overhead rate-nya 3 juta dibagi dengan 100 direct labor hours. Jadi di total direct labor hours-nya yaitu 3 juta dibagi 100.000, jadi 30. Ini datangnya $30-nya dari sini. 30 buruh jam kerja atau direct labor hours. Seperti itu. Ini dikalikan, dia hasilnya 3 juta seperti ini. Untuk common dan spesial. Spesialnya 60.000. Nah, sehingga di sini terlihat total cost-nya 4.900.000, spesial 110.000. Totalnya 5.010.000. Kemudian dibagi dengan unit yang dihasilkan, unit produce ada 98.000, itu spesial 200, sehingga kita ketahui sehingga dihasilkan cost per unitnya untuk common 4.900.000 dibagi 98.000 sama dengan 50.000. Jadi cost per unitnya 50 untuk common, spesial $550. Itu menggunakan traditional costing system. Ini sudah kita bahas di chapter sebelumnya. Bagaimana kita menggunakan ABC? Perhatikan baik-baik. Modelnya seperti ini. Untuk direct labor dan direct material dan direct material sama tidak berubah dengan traditional costing. Itu sama. Yang berbeda itu di overhead. Di overhead Anda lihat di sini untuk setup-nya sendiri, untuk desain sendiri, kemudian untuk other
overhead itu juga sendiri. Jadi dipisah. Jadi itu setup berapa, common berapa, spesial berapa, itu sendiri-sendiri. Dan other overhead pun berapa untuk common dan berapa untuk spesial. Penghitungannya di sini berdasarkan, coba perhatikan yang di atas overhead rate-nya. Untuk batch level totalnya adalah 400.000 batch level cost dibagi dengan 80 setup. Dari mana 80? Ingat yang tadi setupnya ini ada 40 tambah 40 berarti 80. Jadi total common dan set spesial ya. Sedangkan biaya setupnya adalah 800.000. Ini juga kan total tadi. 40 tambah 40. Jadi itu yang 80. Jadi 800 dibagi dengan 80 berarti biaya setupnya adalah 10.000 dolar per setup. Nah, kemudian untuk product level cost-nya juga sama 600.000 dibagi dengan berapa kali desain chain-nya. Oh, desainnya berubah ya, ada 12 untuk aman, 8 untuk spesial, totalnya dibagi 20 berarti sama dengan 30.000 dolar per desain chain. Kemudian untuk other overhead-nya sebesar 1.600.000 dibagi dengan 100.000 direct labor hours sama dengan tradisional itu sama dengan 16 dolar per direct labor hours. Nah, setelah Anda tinggal alokasikan untuk common setupnya 10.000, ini biayanya 10.000 per setup kali 40 setup untuk common menjadi 400, untuk spesial 10.000 kali 40 setup itu sama 400. Untuk desain 30.000 kali 12 itu 360 untuk common. Kemudian untuk desain spesialnya 30.000 dikali 8 desain change itu 240. Nah, untuk other overhead-nya 16 kali 98.000 untuk common dan 16 kali 2.000 untuk spesial. Anda totalkan common, spesial, dan total untuk memastikan bahwa angkanya sama, yaitu 5.010.000. Sehingga di sini common menyerap biaya 4.288.000, spesial 722.000, kemudian dibagi dengan unit yang dihasilkan 18.000 untuk common dan 200 untuk spesial, sehingga cost per unit untuk common 43,76, sedangkan untuk spesial adalah 3.610 cost per unitnya. Mari kita bandingkan dengan sistem tradisional. Kita lihat di sini, common untuk tradisionalnya 50, spesialnya 550. Berbeda jauh dengan sistem ABC atau activity based costing. Commonnya menjadi 43,76. Anda bayangkan dari spesial dari 550 di sini menjadi 3.610. Jadi beda sangat jauh. Jadi Anda bisa perhatikan bahwa ada perbedaan di dalam menghitung harga pokok produksi yang sangat ekstrim, khususnya untuk produk spesial. Mengapa? Ini penyebabnya. Sistem tradisional alokasikan seluruh biaya overhead menggunakan basis volume, yaitu jam kerja upah langsung. Sehingga produk yang mengkonsumsi volume dalam jumlah besar akan mendapatkan alokasi biaya yang besar pula. Hal ini juga terjadi pada biaya yang tidak terkait dengan volume. Nah, apa saja yang biaya yang terkait dalam volume menurut activity based cost? Itu setup dan design change. Berdasarkan sistem tradisional, produk common mengasumsi 98% volume, sedangkan berdasarkan sistem ABC hanya mengkonsumsi 50% saja aktivitas base level dan 60% aktivitas product level. Seperti itu. Sedangkan untuk produk spesial, menurut sistem tradisional, mengkonsumsi 2% volume, sedangkan menurut sistem ABC mengkonsumsi 50% aktivitas base level dan 40% product level. Inilah perbedaan yang menyebabkan mengapa cost per unit antara traditional costing baik untuk common dan spesial sangat berbeda, khususnya spesial sangat ekstrim seperti itu. Nah, kita masuk ke berikutnya yaitu keunggulan strategis sistem ABC. Yang tadi akan kita bahas lagi karena di materi tentang keunggulan sistem ABC ini akan mengkaitkan dengan hal yang barusan kita bahas. Untuk contoh 2 di slide selanjutnya nanti diberikan gambaran mengenai satu kondisi di mana sistem ABC tidak diperlukan untuk menghitung harga pokok satu produk. Nah, artinya kita gunakan saja tradisional karena hasilnya sama. Ketika contoh 2 ini dibandingkan dengan ilustrasi yang sudah kita bahas di contoh 1 tadi, dual company, maka akan dapat memberikan gambaran mengenai suatu keunggulan strategis dari sistem ABC.
dalam menetapkan harga dan membuat keputusan ini produk. Apa itu? Contohnya adalah keputusan untuk menghentikan proses produksi suatu produk. Jadi seperti kasus yang tadi, kalau spesial itu karena cost-nya terlalu mahal, cost-nya tinggi sekali. Jadi misalkan harga jualnya terlalu rendah, sehingga keuntungan tidak tinggi atau bahkan malah rugi selama ini, maka bisa saja keputusannya adalah menghentikan proses produksi produk spesial yang ada di contoh seperti tadi. Vanilla Company ini adalah contoh kedua. Vanilla Company membuat dua jenis produk, yaitu common dan plain. Jadi kalau dual company nama produknya adalah common dan spesial, maka di Vanilla Company menggunakan nama common dan plain. Kuantitas dan biaya common sama dengan yang diulas pada contoh 1, yaitu di contoh dual company. Sedangkan produk lainnya yaitu plain dibuat dengan kuantitas dan biaya yang sama dengan common. Bila dual company membuat dua jenis produk dengan volume yang berbeda, satu tinggi, satu rendah tadi, maka pada contoh 2 ini Vanilla membuat jenis produk dengan volume yang sama atau sama banyaknya. Penerapan base level, product level, dan lainnya pada Vanilla Company ini sama dengan yang dilakukan oleh dual company. Ini adalah gambaran dari Vanilla Company, yaitu sama seperti dual tadi. Datanya kurang lebih seperti ini. Di sini ada unit produksi 98.000 dan pelayan ini 49.000. Anda lihat di sini volumenya sudah berbeda dengan sebelumnya. Jadi kalau tadi 98.000 dengan 200 itu bedanya ya. Di sini 98.000 dengan 49.000. Jadi kurang lebih hanya separuh gitu. Kemudian direct material cost per unitnya 10 untuk common dan $15 untuk plain, totalnya menjadi 180.000 untuk common dan 735.000 untuk plain. Totalnya direct material adalah 1.715.000 seperti itu. Kemudian direct labor hours per unitnya 1 untuk common, 2 untuk plain, total hoursnya 98.000 untuk common, 98.800 untuk plain. Jadi di sini sama. Total costnya adalah $10 per hours, ya menjadi $140.000 untuk common dan 140.000 juga untuk plain, dan totalnya adalah 1.160.000. Setup di sini sama 40-40, di Sanchez-nya 12 kali. Ini sama, common dan plain. Kemudian kita lihat overhead, base level cost-nya 800, product level cost-nya 720, all other overhead-nya 3.136.000. Jadi total overhead-nya adalah 4.656.000. Total manufacturing cost-nya yaitu 8.331.000 dolar gitu ya. Bagaimana perhitungannya menurut traditional costing? Seperti ini. Ini direct labor untuk common 180.000, spesial 735, totalnya 1.715. Direct labornya 180.000, spesial juga sama 180.000, totalnya adalah 1.160.000. Overhead di sini Anda lihat di sini. Ini Anda bisa hitung di atas, coba perhatikan informasi di atas. 23,75551 dikali 98.000, hasilnya 2.308.000. Demikian juga dengan spesial, hasilnya sama. Totalnya menjadi 4.656.000. Kemudian total common adalah 4.288.000 dengan unit yang dihasilkan 98.000, cost per unitnya adalah 43,76 dolar. Sedangkan di spesial, total cost-nya adalah 4.043.000, unit yang dihasilkan 49.000, dan cost per unitnya adalah 82,51 dolar. Namanya dengan ABC costing. Nah, seperti ini. Saya bahas yang di bawahnya saja. Nah, lihat di sini. Cost per unitnya 3,76 dan plain-nya adalah 8251. Bandingkan dengan traditional cost tadi. Hasilnya sama, yaitu 0,43. Mengapa kok bisa sama? Ini jadi pertanyaan. Untuk detail di tengah ini silakan Anda pelajari, penjelasannya sama seperti yang sampaikan tadi di dual company. Di contoh yang pertama, untuk penghitungnya ada di atas. Nah, silakan Anda pelajari. Yang saya ingin tunjukkan adalah yang di bawah ini. Pada satu kondisi tertentu, sistem ABC dan sistem tradisional bisa menghasilkan cost per unitnya tidak berbeda, itu sama. Ini yang difokuskan dalam pembahasan ini. Vanilla Company melaporkan biaya produk yang sama, baik menggunakan sistem tradisional maupun sistem ABC.
Pada kasus ini, sistem tradisional tidak mendistorsi biaya produk. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak memiliki lini produk yang berbeda. Jadi lini produknya hanya ini sama, masing-masing command dan plan mengkonsumsi bauran yang sama atas biaya yang terkait dengan volume maupun biaya yang tidak terkait dengan volume. Artinya plan atau command dan plan itu sama-sama mengkonsumsi biaya, baik biaya yang terkait dengan volume maupun yang tidak terkait dengan volume. Itu yang menyebabkan angka pada traditional costing dengan sistem ABC ini tidak berbeda. Karena lini produknya sama seperti itu, tidak memiliki lini produk yang berbeda. Dengan kata lain, produk lininya atau produk lininya sama. Hal ini memberikan arti khusus bagi beragam lini produk pada sistem ABC. Meskipun produk yang dihasilkan amat berbeda dalam penggunaan dalam hal ukuran, harga, dan biaya, namun sepanjang seluruh produk tersebut mengkonsumsi bauran biaya yang sama, maka sistem ABC memandang bahwa lini produk tersebut tidaklah berbeda seperti itu. Nah, tanpa adanya lini produk yang berbeda, maka distorsi biaya tidak akan terjadi. Jadi kalau di lini produknya sama, maka tidak akan terjadi distorsi biaya seperti itu. Jadi tapi misalkan produk lininya berbeda, maka seperti contoh satu, maka akan terjadi distorsi harga antara tradisional dengan sistem ABC. Untuk menghindari terjadinya distorsi biaya tersebut, maka tidak mutlak diperlukan bahwa seluruh produk membagi sama besar seluruh aktivitasnya. Namun demikian, masing-masing produk harus mengkonsumsi bagian sama dari setiap tingkat aktivitas atau biayanya akan menjadi berbeda. Ini kesimpulannya. Kalau masih bingung, Anda harus pelajari secara mendalam ABC costing sehingga Anda bisa memahami lebih dalam lagi. Berikut, di mana letak keunggulan dari strategi sistem ABC dengan melihat contoh 1 dan 2, ini adalah resume yang sebenarnya. Jadi begini, berikut ini diberikan ilustrasi ada 4 jenis produk, ada A, B, C, dan D. Yang tadi kan ada 2, common dan spesial, kemudian di 2, itu di company. Di vanilla company ada common dan plain. Nah, sekarang kita ambil contoh ada 4 produk. Ada 4 produk, ya, yaitu A, B, C, dan D. Di mana di A, B, ada level di sini masing-masing ada level unit, ada level batch, dan ada level produk. Nah, level unitnya A di 30%, B 10%, C 40%, D 20%, totalnya 100%. Di level batch A mengkonsumsi 30%, B mengkonsumsi 30%, C mengkonsumsi 20%, D mengkonsumsi 20%, totalnya juga 100%. Untuk level produk yaitu level batch, sekarang level produk A 30%, B mengkonsumsi 25%, C mengkonsumsi 25%, dan D mengkonsumsi 20%. Nah, totalnya juga 100%. Kalau Anda perhatikan antara base dengan produk, ada perbedaan, tapi selisihnya tidak terlalu besar. Agak berbeda dengan unit, Anda lihat di sini di level unit. Level unit ini, ingat ya, berkaitan dengan volume. Ada istilah volume dan volume ada di level unit. Ini terlihat terkait erat dengan volume, sedangkan batch dan produk ini tidak terkait erat dengan volume. Nah, biaya produk A tidak akan terdistorsi. Ini langsung bisa dilihat dengan kondisi seperti ini. Inilah keunggulan dari ABC costing. Kalau ada pembagian levelnya, level unit batch dan produk seperti ini, maka kelebihan dari ABC costing ini adalah dia akan langsung bisa menjudge. Kalau seperti ini untuk yang A, ini ya. Untuk yang unit 30, batch 30, produk 30, maksudnya kesimpulan adalah biaya produk tidak akan terdistorsi. Maksudnya apa? Angkanya akan sama apabila akan menggunakan traditional costing maupun ABC costing. Nah, jadi tidak akan terdistorsi oleh sistem tradisional karena produk ini mengkonsumsi 30% untuk seluruh tingkatan aktivitas seperti itu. Jadi lihat di sini seperti ini ada 30% semuanya, unit, batch, dan produk. Karena 30% semua, maka dia akan sama. Karena ini produknya tidak berbeda. Seperti itu. Sedangkan produk B akan terdistorsi ke bawah. Kenapa? Karena nilai persentase dari tingkat unitnya paling rendah dibandingkan dengan produk lain. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini paling rendah, 10%. A 30, C B 40, D 20. Sedangkan B ini hanya 10%. Sedangkan base dan produknya juga berbeda. Ini downward.
akan terdistorsi ke bawah, nilainya akan turun ke bawah. Jadi produk B ini akan terdistorsi ke bawah karena nilai persentase dari tingkat unit yang paling rendah dibandingkan dengan produk yang lain. Sedangkan yang biaya produk C dia akan terdistorsi ke atas. Kenapa? Karena Anda lihat C ini mengkonsumsi unit level paling besar, 40%. Yang lainnya 30, 10, dan dia 40% sendiri. Based on produk dia juga lebih tinggi. Base 20, produk 25. Maka karena ini tidak sama, kemudian dia akan menghasilkan angka yang berbeda, di mana angka yang berbeda ini terdistorsinya ke atas. Jadi di sistem tradisional ini ada terdistorsi ke atas. Sedangkan D, Anda lihat yang D, maaf ini 20, 20, 20, dia sama dengan A. Maka kita bisa simpulkan D sama dengan A. Biaya produk D sama dengan produk A. Itu tidak akan terdistorsi. Ini keunggulan dari sistem BC. Dengan cara hanya melihat ilustrasi yang ini, maka ABC bisa langsung disimpulkan. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu Activity Based Management atau ABM. ABM seperti itu. Activity Based Management atau ABM adalah pendekatan manajemen yang memusatkan pengelolaan pada aktivitas. Jadi kalau tadi ABC adalah Activity Based Costing, fokus ke base costing, harga pokok, maka pada ABM dia fokusnya pada manajemen, pengelolaannya. Jadi pendekatan manajemennya memusatkan pada pengelolaan aktivitas dengan tujuan untuk melakukan improvement berkelanjutan atau continuous improvement terhadap value nilai yang dihasilkan bagi customers dan laba yang dihasilkan bagi penyediaan value tersebut. Nah, dari definisi ABM ini terdapat dua pesan penting. Pesan yang pertama yaitu pemusatan pengelolaan pada aktivitas untuk improvement berkelanjutan terhadap customer value, dan yang kedua adalah pemusatan pengelolaan pada aktivitas untuk menghasilkan laba dari penyediaan value bagi customers. Ini yang menjadi fokus ABM. Jadi ABM fokus dia customer, continuous improvement. Apa yang dimaksud dengan continuous improvement? Contohnya produk. Kalau Anda ingin bersaing dan ingin produk Anda ingin diminati oleh secara terus-menerus, maka Anda harus melakukan improvement. Apabila produk Anda begitu-begitu saja, mungkin pada saat ini produk Anda akan laku. Tapi sekian bulan atau sekian tahun yang akan datang, produk Anda akan ditinggalkan oleh pelanggan Anda. Kenapa? Karena pesaing Anda akan membuat produk yang lebih baik lagi. Itu sesuai dengan itulah yang disebut dengan continuous improvement. Pemusatan pengelolaan pada aktivitas untuk menghasilkan laba. Jadi fokusnya memang ke laba dari penyediaan value bagi customer. Artinya kalau customer tidak mendapatkan value dari produk yang kita buat, maka pemusatan laba ini akan dikelola perusahaan. Ini fokus dari ABM, Activity Based Management. Kurang lebih gambaran seperti ini. Jadi ini kalau kita lihat dari kanan ada customers di perusahaan, dari sini ada sumber daya, aktivitas, kemudian jasa, dan ABM melihatnya dari customer. Customer pengennya apa gitu. Customer itu demand. Dia pengen macam-macam. Kita bisa menyediakan apa yang diinginkan oleh customer, value apa yang diinginkan oleh customer, kemudian dituangkan dalam bentuk produk. Jadi fitur-fitur produknya harus disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Mungkin contoh yang menarik ada yang bisa disampaikan adalah yang Anda tahu adalah atau Anda mengalami atau bisa di internet kasus HP merek Nokia. Nokia termasuk yang sekarang hilang walaupun masih ada, yang dulu merajai pasar handphone di dunia namun kemudian kalah bersaing dengan yang lain. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga value customers. Customer demand, customer minta banyak keinginan. Jadi HP ini tidak hanya value SMS gitu untuk telepon, customer juga ingin yang lain. Jadi ketika kita peduli dengan value customer, jadi kita harus memenuhi fitur-fitur yang customer ingin. Anda lihat handphone sekarang seperti smartphone. Jadi kedepannya fitur itu akan terus berkembang. Nah, fitur produk ini atau jasa ini kemudian nanti kita akan aktivitas apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan produk ini, kemudian menggunakan sumber daya seperti apa. Sehingga tujuan ABM ini adalah untuk sumber daya. Namun demikian, karena kita bicara tentang activity based management,
Best Coast, kita lebih fokus ke aktivitas di ABM ini. Customer adalah tujuan dari activity based management. Keinginan, harapan, dan kebutuhan customer lah yang menciptakan bisnis perusahaan dalam menghasilkan fitur, produk, atau jasa. Ini sudah sampaikan tadi. Kemudian kejelian dan kecerdasan manajemen dalam mengidentifikasi keinginan, keharapan, dan kebutuhan customer lah yang mampu mengubah keinginan, harapan, dan kebutuhan customer yang masih terpendam, atau disebut dengan laten, menjadi bisnis yang profitable. Jadi Anda harus tahu customer itu inginnya apa, pengennya apa, seperti itu. Anda harus melakukan improvement. Kemudian melalui fitur produk yang biasa disebut dengan perusahaan ini, manajemen menghasilkan value bagi customer. Seperti itu. Dari sisi perusahaan, aktivitas merupakan penyebab timbulnya biaya konsumsi sumber daya yang dinyatakan dalam satuan moneter standar. Jadi kalau bicara perusahaan, aktivitas yang nanti menjadi penyebab timbulnya biaya. Ini keyakinan dalam ABM. Kemampuan personal atau sumber daya manusia dalam pengelolaan aktivitas menjanjikan pengurangan biaya yang berdampak pada peningkatan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi kalau dalam activity based management ini ada istilah value added activity dan ada non value activity. Kita tidak bahas itu. Yang kita pelajari dari materi yang lain tentunya. Dengan demikian, tujuan ABM ini juga terletak pada komponen sumber daya, yaitu berupa pengurangan biaya sebagai hasil dari pengelolaan terhadap aktivitas. Nah, hubungan antara ABC dengan ABM ini kurang lebih seperti ini. Dapat digambarkan dalam bentuk sumbu ganda seperti ini, ABC dan ABM. ABC dan ABM dibentuk daripada dua sumbu. Sumbu vertikal seperti ini merupakan sisi gambaran start sesaat saja, sedangkan sumbu horizontal merupakan sebab dan akibat terjadinya biaya. Anda lihat di sini, ini sumber daya. Ini kalau di manajemen ada 5M, man, machine, method, material seperti itu. Kemudian di sini ada objek biaya, ada produk, pelanggan begitu. Jasa, ini objek biaya. Di sini Anda lihat sumber daya 5M, 6M, market juga termasuk di sana bisa digunakan. Market ada value, ini 5M yang pertama ada di sini. Jadi apapun sumber daya, yang paling banyak di sini adalah sumber daya uang, money, sumber daya manusia dan uang, digunakan oleh perusahaan, ya. Kemudian biaya yang dikeluarkan tadi akan diserap ke dalam objek biaya. Namun untuk activity based cost, dia melalui kegiatan ini. Ini kegiatan-kegiatan dari sumber daya, dia diserap, disebutnya dikonsumsi oleh kegiatan. Ingat gambar yang di slide paling awal, diserap oleh kegiatan atau mengkonsumsi kegiatan dan kemudian baru dikonsumsi ke dalam objek biaya. Ini yang disebut dengan ABC. ABC ini adalah penetapan tujuan atau pokok produksi, desain kelayakan produksi, dan analisis kemampuan profitabilitas pelanggan seperti itu. Sedangkan untuk ini menganalisis kegiatan ini harus dianalisis. Menganalisis kegiatan-kegiatan yang ada di dalam ABC ini dilakukan oleh ABM. Jadi ABM itu adalah manajemen kegiatan, activity management, melakukan proses penekanan biaya dikurangi, kemudian ada biaya kualitas, ada quality cost, ini sudah kita bahas di chapter yang lalu. Kemudian menghilangkan pemborosan, ini supaya tidak ada pemborosan, melakukan penyempurnaan secara terus-menerus, kemudian perancangan kembali proses, kemudian pengurangan waktu perputaran. Tentu over. Jadi kalau bisa dikurangi, semakin sedikit. Anda ingat kalau Anda belajar manajemen keuangan gitu ya, ada di sana return hours, semakin kecil perputaran, maka uang itu akan semakin cepat berputar, maka laba itu akan semakin besar. Kalau waktu perputaran terlalu lama, uang kita akan menghadap terlalu lama, ya produk-produk akan menjadi cukup lama. Ini adalah gambaran sederhana atau singkat yang terkait dengan tentang IBM. Ini tidak diberikan secara detail karena sangat luas sekali. Nah, jadi kalau Anda mempelajari ABC dan ABM jauh lebih detail, itu akan lebih baik. Nah, itulah
yang dapat disampaikan pada pertemuan yang ke-10 ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.